Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda mitra JIC. Tentunya pada kesempatan hari ini Bang Dipo kembali dalam program IndiHome Ngobrol Bareng Bikin Seneng Wital Jakarta Utara, dan tentunya hari ini kita akan bahas satu tema yang berkaitan dengan anak muda juga bisa jadi pemimpin BUMN. Bersama narasumber Bang Dipo, Muhammad Yusfian Febrianto, atau nanti kita sapa Bang Brian Brian boleh. Bang Brian, yang tentunya nanti kita akan bahas bersama-sama kurang lebih 45 menit ke depan. Kita akan kupas tuntas mengenai anak muda juga bisa jadi pemimpin BUMN. Mulai dari kisahnya, kemudian juga dari hal-hal yang nanti kita anggap perlu tanyakan, nanti kita tanyakan. Nah, untuk itu Bang Dipo juga ingin menyapa mitra JC yang sudah bergabung hari ini. Bisa bertanya melalui SMS center kita di 081 21554 9288, atau mitra JC bisa langsung bergabung melalui YouTube channel kami JIC TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan acara ini juga disiarkan langsung melalui live IG dari IndiHome Telkom Jakarta Utara. IndiHome Telkom Jakut. Iya, IndiHome Telkom Jakut. Nah, ini juga ada informasi nih buat mitra JC. 3 penanya terbaik insya Allah akan mendapatkan giveaway. Bukan giveaway ya, ini lebih apa nih? Oh iya bener, giveaway. Ya nanti kita akan berikan secara cuma-cuma buat mitra JC yang sudah aktif berpartisipasi di siaran kita pada hari ini. Langsung saja kita akan menyapa Bang Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bang Dipo. Alhamdulillah. Gimana Bang Brian, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, senang sekali. Ini pertemuan kita pertama ya? Pertama kali. Pertama di Radio JIC atau JIC TV. Nah, hari ini temanya luar biasa ini. Anak muda juga bisa jadi pemimpin BUMN. Jadi beberapa hari yang lalu kalau nggak salah itu Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir juga sangat bangga terhadap anak muda. Di Desember 2022 kalau nggak salah itu sudah mencapai 5%, dan ini ingin mencapai 10%. Jadi pemimpin-pemimpin BUMN kalau bisa anak muda tuh yang ngisi. Nah, ini pas banget nih temanya. Hari ini kita akan bicara tentang anak muda juga jadi pemimpin BUMN. Tapi sebelumnya kita sapa dulu mitra JC dan para sobat IndiHome yang sudah bergabung hari ini. Silakan Mas Brian. Perkenalan dulu ya. Iya, siap, perkenalan dulu. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Yusfian Febrianto. Ya. Biasa dipanggil Brian atau Brian akrabnya sama teman-teman. Jabatan sekarang di Kepala Area Kelapa Gading. Kepala Area di Kelapa Gading. Ya. Jakarta Utara, tapi khususnya di Kelapa Gading. Iya, iya. Perjalanan karirnya gimana tuh? Perjalanan karirnya dari awal masuk. Dari awal masuk nggak langsung ke sini. Jadi pas awal masuk saya di infrastruktur dulu. Jadi ya karena background pendidikannya kebetulan teknologi jaringan. Nah, pas awal masuk ditempatkan di bagian operasional tapi untuk pelanggan-pelanggan corporate dan pemerintahan. Nah, di situ selama 2 tahunan. 2 tahunan di situ semuanya isinya bab infrastruktur operasional, nggak ada kegiatan penjualan atau apa, mungkin full kita di infrastruktur menangani kegiatan permintaan-permintaan dari perusahaan ataupun pemerintahan. Contoh-contoh case-case ketika ada kunjungan presiden, kita disuruh menyiapkan jaringan, atau ada acara instansi TNI atau ada permintaan dari perusahaan-perusahaan. Nah, kita menyiapkan. Itu di area mana itu? Kalau itu Jakarta Utara. Jakarta Utara. Full Jakarta Utara. Oh, sebelum akhirnya ditempatkan di Kelapa Gading sebagai kepala area di sana. Ya. Itu full di Jakarta Utara, jadi kita handle baik instalasi maupun kita maintenance gangguan-gangguan. Nah, sebelumnya di situ. Lalu seiring berjalannya waktu ya sekarang diberikan kesempatan untuk menjadi kepala area di Kelapa Gading, yang ya tantangannya ada sendiri karena saya itu backgroundnya. Kepala areanya Telkom atau IndiHome ya? Telkom. Oh, Telkomnya. Iya. Oke. Jadi ya tantangan tersendiri lah. Awalnya hanya infrastruktur, nyemplung ke kepala area,
Mau nggak mau yang diurusin penjualan dan operasional. Nah, makanya pas banget nih kalau kita hari ini temanya adalah anak muda juga bisa jadi pemimpin BUMN. Karena kan kita tahu ya Telkom ini adalah salah satu badan usaha milik negara yang betul-betul kita sangat syukuri dengan adanya Telkom, kita bisa menikmati akses mulai dari internet, kemudian apalagi tuh Mas Brian? Internet, TV, Kemudian telepon. telepon, dan itu kebutuhan yang pokok lah ya. Bener. Apalagi sama gadget ini, aduh, hampir setiap jam kita pegang nih gadget ini. Apalagi kemarin zaman COVID yang diharuskan kita work from home, WFH, itu kan pasti internet sangat perlu karena ya sekolah-sekolah juga daring kan. Lalu kantor-kantor juga pasti banyak permintaan untuk menyiapkan jaringan lah. Iya. Nah, ini apalagi di zaman yang semakin maju ini artinya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi, terhadap jaringan ini sangat penting ya. Nah, kalau kita bicara tentang negara dan untuk ke depan, ini kan tidak terlepas dari yang namanya anak muda. Jadi anak muda apalagi di tahun 2045 Indonesia emas ini kalau perlu ini anak-anak muda mulai dari sekarang harus sudah betul-betul bisa memberikan sumbangsi bagi negara kita agar bisa mewujudkan SDM yang berkualitas. Nah, langsung saja Mas Brian pada kesempatan hari ini Mitra JC ketika sudah di-share nih flyernya di beberapa komunitas kita nih, komunitas pendengar Radio JC, banyak yang bertanya juga mengenai seperti apa perjalanan karir, bagaimana berbagi kisah menjadi pemimpin. Waktu itu gimana suka dukanya sampai akhirnya ditunjuk menjadi kepala area Telkom di Kelapa Gading. Panjang sih. Panjang ya. Panjang. Berapa jam tuh kira-kira? Aduh. Ya kita persingkat aja ya. Iya kita. Kebetulan saya juga bukan background orang Jakarta. Oh iya, ini mau tanya juga nih. Aslinya mana Mas Brian? Jogja. Oh Jogja. Saya juga pernah di Jogja. Iya ya. Di mana? Saya di daerah sekolah atau sekolah SMP dan SMA kebetulan di Jogja. Kebetulan saya dari kecil dari TK sampai kuliah wong full Jogja toh ya. Wong Jogja asli. Iya ya, alhamdulillah. Kebetulan full di Jogja. Terus pindah ke Jakarta kalau tahun 2020. Oh 2020, berarti baru ya? Baru. Oke. Di Jakarta. Itu juga lumayan kaget ya kalau di Jogja kan orang betul sopan santun. Bang Dipo sangat bisa memahami lah. Iya. Psikolog warga sana terus. Tapi ya sekarang di sini jadi ya terbentuk lah. Maksudnya lebih terbentuk. Nggak tahu kenapa hidup di Jakarta jadi membentuk lah. Kayak keras gitu ya Pak? Ya lebih keras. Membentuk keras kalau di Jogja kan lebih halus. Betul. Ya terus 2020 pindah ke sini. Itu masih di unit infrastruktur yang notabene mengurusi operasional di Jakarta Utara. Nah, perjalanannya setelah diangkat ya kaget karena sebelumnya nggak pernah nggak megang penjualan. Tapi juga sebenarnya saya juga ada background bisnis karena ya saya sendiri sebelum kerja di sini udah punya bisnis juga. Oke. Nah terus ya sekarang tapi kan bisnisnya kalau ini saya berjualan sendiri. Kalau sekarang kan kita istilahnya memanage sales bagaimana merangkul mereka untuk meningkatkan penjualan. Jadi suka dukanya juga jadi atasan itu kita harus mendengarkan. Kadang-kadang kalau saya tuh nggak mau sampai ada di belakang orang ngomongin saya. Jadi kalau saya mending ngerangkul langsung. Saya jarang kerja di dalam ruangan. Oke. Saya ikut teknisi. Ya karena kan memang bidangnya juga infrastruktur ya. Jadi betul-betul lapangan banget ya. Lapangan banget. Nah saya itu udah suka mandek di tahun berapa? Berarti tahun 2020 ya itu baru ya. Tahun ini. Kalau jadi kepala area baru tahun ini. Oke. Start tahun kemarin November. Iya. Itu ditunjuk. Dan kebetulan kalau saya lebih nggak suka di dalam terus, itu nggak suka. Jadi sukanya ikut ke lapangan ngecek. Tadi kayak sebelum kesini juga ada teknisi keluhan perangkat apa ya udah yuk kita cek bareng nanti kita cariin solusinya bareng-bareng. Kayak gitu. Jadi udah tahu Jakarta lah ya sekarang ya. Ya lumayan. Udah hampir lumayan. Sebelumnya saya buta peta. Full Google Map. Iya.
kemana-mana. Apalagi suka jalan-jalan, maksudnya suka keluar ke lapangan, pasti kan menghirup udara yang mantap nih di wilayah utara. Ya, Terus gimana tuh Mas? ya kan yang kita urus juga nggak cuman teknisi tapi sales juga. Ya kita ngerangkul kira-kira kamu kebutuhannya apa, dan juga ya kita kasih support ke mereka lah. Kita nyamper juga nggak cuman di genjot ayo jualan ayo jualan, tapi sebisa mungkin kita merangkul mereka, gimana membuat mereka melakukan pekerjaannya itu dengan nyaman. Ya. Gitu. Nah, itu gimana tuh? Nanti kita akan bahas bagaimana tips-tipsnya ketika nanti menjadi pemimpin agar bisa juga disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Saya kalau bilang bawahan kayaknya ini juga ya. Enggak, Rekan kerja apa tuh biasanya? Iya. Rekan kerja kalau saya. Oh, rekan kerja. Jadi nggak ada yang merasa di bawah, tapi betul-betul ini ya. Ya merangkul lah ya. Merangkul. Kalau saya nggak mau sampai ya misal teknisi atau sales itu jangan sampai menganggap saya terlalu tinggi. Betul. Jangan dianggap saya kadang-kadang kan orang kalau ngeliat aduh malas sampai ke atasan. Saya nggak mau, saya maunya semua unek-unek tersampaikan. Jadi jangan sampai ada di belakang ngomong gimana. Udah ngomong sama saya, kita sharing, kita cari jalan keluarnya. Oke. Mas Brian, saya mau tanya juga nih, karena kita bicara tentang pemimpin masa depan gitu ya, anak muda bisa menjadi pemimpin BUMN. 2020 akhirnya Mas Brian memutuskan untuk tinggal di Jakarta begitu ya. Sekaligus juga kerja ya. Karena penempatan. Ke penempatan ya, karena sebelumnya di Jogja betul-betul dari lahir sampai dewasa di Jogja, dan itu kan sebuah hal yang baru, apalagi tinggal di Jakarta. Saya tahu banget orang Jogja ya, karena Bang Dipo juga pernah merasakan ya kultur Jogja seperti apa. Itu gimana tuh Mas? Ada pernah kepikiran nggak sih tinggal di Jakarta sampai diamanahkan sebagai saat ini gitu kepala area Telkom Kelapa Gading? Nggak kepikiran juga sih. Kalau saya tuh orangnya lebih ke ngalir aja. Mau apa yang mau dikasih ke saya, insya Allah saya siap. Asalkan tidak ya menabrak norma-norma atau apalah. Nah, tapi ya kultur shock juga di Jogja kan jarang kita ya menghadapi macet-macetan Betul. atau apa. Tapi sekarang udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak. Karena udah Kalau di Jogja setengah jam Tapi kan ya, bisa kita bener. nyampe Solo di sini Betul. setengah jam Jakarta Pusat, Jakarta Timur. iya benar-benar. Gitu. Iya, jadi inilah kisah dari Mas Brian ya sampai akhirnya tinggal di Jakarta. Nah, sebelumnya waktu di Jogja itu bagian infrastruktur juga. Enggak, di Jogja hanya sekolah. Oh, sekolah. Bisnisan juga di Jogja. Oh, jadi ketika di Jogja maksudnya di penempatan Jakarta itu pertama kali kerja. Luar biasa. Berarti hanya butuh waktu berapa tahun diamanahkan sebagai kepala Telkom area Kelapa Gading. Alhamdulillahnya. Itu perjalanannya gimana sampai akhirnya ditunjuk gitu? Ya ini sebenarnya bukan masalah ria dan membanggakan diri sih, lebih menjadi motivasi aja buat teman-teman semua. Sebenarnya kalau ditunjuknya ya kriterianya kan pasti bukan dari saya ya, maksudnya yang menilai betul. Atasan. Saya cuma mengerjakan apa yang ya sesuai SOP, apa yang diberikan ke saya kerjakan. Apapun itu ya, walaupun kadang-kadang di belakang aduh kok dikasih kerjaan ini, tapi ya tetap dijalanin. Maksudnya apa yang udah diberikan ke kita ya udah kita kerjain maksimal sampai tuntas. Jadi ya walaupun kadang-kadang ada tapi ya namanya dunia kerjaan dunia kerja ya kita harus siap, karena kita juga udah ya kerjaan ibaratnya udah amanah lah buat kita. Betul. Jadi ya gitu, kita harus jaga kepercayaan pelanggan juga. Iya. Dan juga saya juga menjaga gimana pun nama saya juga dipertaruhkan kan. Maksudnya saya kerja harus sampai selesai. Jangan sampai ada yang kurang atau gimana. Dan itu penilaiannya udah dari atasan yang menunjuk juga atasan. Ya saya tinggal kalau saya ditunjuk ya udah saya harus siap. Iya. Asalkan sesuai prosedurnya. Jadi melakukan apa yang sesuai dengan ini ya, amanah yang diemban itu dimaksimalkan. Dan target-target
kalau bisa kan ya biasanya dari internal perusahaan kan juga Iya. ada performansi yang harus dicapai. Iya. Ada reward yang diberikan. Kalau bisa di mana saya bekerja, reward harus saya dapat. Itu yang saya tanamkan. Nah, ini kalau kita bicara tentang BUMN sendiri, itu seperti apa sih, Mas Brian? Sebenarnya kalau dalam hal kepemimpinan anak muda ini sendiri, apakah memang hampir di BUMN itu anak-anak muda diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin? Kalau setahu saya, Iya. kayaknya sekarang mulai sekarang udah banyak Digencarkan ya? Ya digencarkan karena kepala area pun yang usianya mungkin sesaya juga nggak cuma saya. Nah, usia berapa? Saya Kepala 3 ya? 25. Hah? 25 tahun? 25. Oh, dikira saya 24. Ah, enggak. Oh, beda setahun doang. Tadi ngeliatnya 35 berarti muka saya yang tua dong. Enggak. Tadi saya mau ngomong, ini kayaknya usianya 25 tahun 1 bulan gitu. Tadi 35 tahun kayaknya deh. 35 Enggak, 25. Saya apalagi dengan casualnya gini kayaknya di bawah 30. Enggak di bawah bisa aja nih Mas Bimo. Coba Mas Brian, saya usianya berapa kira-kira? Ayo, Canayang nih. 30. Iya, benar 30 tahun. Nanti dapat Sesuai giveaway dari saya berarti ya. Ya, nanti kita akan tanya-tanya ya. Jadi support dari pemerintah untuk anak muda, terutama yang di BUMN itu betul-betul Betul-betul ada. udah dirasakan ya. Ya, nggak cuma saya di Jakut pun kan nggak cuma Kelapa Gading, ada Iya. daerah Pademangan, Sunter, Tanjung Priuk. Itu kebanyakan dari 8 area ini yang diisi oleh milenial itu ada 6. Oh, ada 6. Jadi yang tua hanya 2. Ya, nah itu ada nggak perbedaan gitu? Kalau Mas Brian lihat ya, perusahaan BUMN yang dipimpin oleh anak muda dengan orang tua lah. Ada sih, karena Perbedaan apa yang mendasar nih? sikap sih. Sikapnya kan Lebih. beda ya orang tua. Bener Orang tua sih, zaman bener dulu banget. sama Bener. orang zaman sekarang kan beda. Kalau orang zaman dulu kan dikasih target, kejar, kasih target, enggak, dikasih perintah. Dikasih perintah, jalankan, kasih perintah, jalankan. Kalau Oke. anak zaman sekarang kan lebih ke tidak bisa nggak bisa disuruh-suruh, kamu harus gini, Bener, kamu harus bener. gini. Tapi Nah, itu gimana? kita di challenge. Oke. Kamu saya kasih target sekian. Nah, itu gimana caranya anak muda mengembangkan ide-idenya sendiri buat mencapai target itu. Jadi kalau yang anak-anak zaman sekarang lebih suka di challenge daripada di target. challenge Apa ya diperintah ya, di ini. diinstruksikan lah. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Itu malah kita jadi tidak bisa mengeluarkan ide-ide kita. Betul. Jadi ya kerja sesuai perintah aja. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah atasan-atasan di Telkom juga Udah mulai. terbuka. Ya. Kalau anak muda itu memang tidak bisa seperti itu kan, tapi diberikan target. Yuk, kamu harus achieve sekian. Nah, itu gimana cara kita mengolah kita supaya achieve. Jadi gitu. Itu sampai ya kenapa akhirnya anak muda ini menjadi salah satu hal yang amat penting bagi keberlangsungan jalannya roda perusahaan, termasuk juga di BUMN, termasuk juga di Telkom dan IndiHome. Ini sudah mulai ya anak-anak muda di semangat di iniin. Baik, kita langsung akan menyapa ada beberapa mitra JC yang bergabung juga kesempatan hari ini. Kita akan menyapa, ini ada 4 pertanyaan. Nanti Bang Dipo langsung kita jawab ya pertanyaannya ya. Boleh. Baik, ini dari Aulia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dipo mau bertanya bagaimana cara pede dan tidak insecure dengan skill yang kita punya yang disepelekan. Nah, ini seperti apa nih untuk bisa mengatasinya? Mas Brian, silakan dijawab. Ini seperti apa nih? Kalau nggak pede dan nggak insecure atau percaya diri ya? Nggak pede, ya sama sih, saya dulu juga nggak pede. Karena di Jogja tuh kan orang Ya diem ya, malu. nggak pede. Tapi karena ngelihat orang-orang, kalau dari pribadi saya ya, kalau saya lebih ngelihat ke orang-orang pada gini, Justru gimana cara saya harus bisa. Nah, itu caranya gimana tuh? Kalau kita ya itu sebenarnya dari diri sendiri sih. Iya sih, benar. Dari diri sendiri gimana kita menghadapi itu, karena
Ya dulu saya emang gitu juga, gimana insecure kok orang-orang pada bisa gini, Minder bisa gini, gitu ya. minder, heeh. Karena waktu kuliah ya jujur waktu kuliah yang lebih pinter banyak, yang lebih pinter banyak, yang lebih aktif organisasi banyak. Betul. Tapi ternyata apa namanya outputnya beda-beda, malah ya maaf bukan kenapa, tapi yang pinter malah jadi bawah. Bukan bawah sih ya, jadi officer, malah yang orang-orang yang Iya. dikira insecure ya kayak saya mungkin dulu nggak pede lah bener. Teman-teman jujur tapi begitu pindah ke sini ngelihat wah ternyata kulturnya orang-orang Jakarta kayak gini. Kalau saya nggak gitu juga mati dong saya. Betul, betul. Jadi lebih ke dari dalam diri sendiri, gimana cara kita menyikapi, nggak boleh kita sampai kalah sama orang lain. Jadi itu kalau dari saya dari dalam diri sendiri, bukan Iya, dari dan metodenya juga beda-beda ya. metodenya beda-beda. Bagaimana untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri ya. Siap. Yang pasti kembalikan kepada diri sendiri, dan pengalaman itu ya nanti akan menjadi Ya pembelajaran. pengalaman yang akan menjadi pembelajaran. Pembelajaran alam apalah gitu ya. Iya. Baik, langsung kita akan menyapa. Tapi waktu pas pertama kali diamanahin itu langsung siap gitu ya. Siap, kalau saya siap. Mau ditaruh, insya Allah ditaruh Siap. mananya siap. Yang penting amanah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, kita akan menyapa Data Syana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah seseorang yang introvert bisa menjadi pemimpin BUMN? Kalau introvert itu berarti orangnya yang tertutup ya? Tertutup. Ya, itu gimana tuh? Bisa nggak jadi pemimpin BUMN? Kalau bisa apa enggak? Bisa itu lah ya? bisa lah, harusnya bisa. Tapi jangan sampai apa ya, introvertnya Akut ya? akut. Kalau yang introvert akut ya Iya. susah. Cuman ya itu gimana caranya aja. Emang berat sih jadi introvert. Ya, saya juga punya teman-teman yang introvert, itu juga mereka emang selalu nutup diri. Tapi waktu itu saya juga ada teman saya dari Padang, dia waktu kuliah bener-bener tertutup, nggak ada nggak ada sosialisasi. Tapi saya coba masuk ke dia, maksudnya saya coba masuk, saya coba rangkul, ternyata orangnya nggak se-introvert ya? itu, asik. Iya, ternyata orang Iya. emang sama orang yang dia nggak kenal, dia bakalan ya kayaknya malas ngobrol lah. Tapi begitu kenal ternyata dia asik. Jadi mungkin yang untuk orang-orang introvert ini kita harus kenal dulu, enak lah kita sama lingkungan. Maksudnya dia ketika dia kalau ditunjuk, misal dia ditunjuk sebagai seorang pimpinan, bisa atau enggak, pasti bisa, karena dia akan ditaruh di satu tempat yang dia bakal merangkul orang-orang ini. Mau nggak mau, pasti tidak pasti dia harus ya ekstrovert dong. Betul. Karena nggak mungkin kita jadi pimpinan diem aja, ada case apa kita diem aja, nggak mungkin. Betul. Artinya semua orang tuh berhak ya bisa menjadi Semua orang seorang berhak pemimpin ya, menjadi baik itu seorang BUMN atau minimal memimpin keluarganya. Iya, minimal memimpin diri sendiri lah. Mimpin diri sendiri itu yang lebih ini ya. Jadi itulah Mitra JC ya. Jadi nggak perlu khawatir bagi yang introvert. Dan kedua juga kalau Bang Dipo lihat ya, kalau introvert, ekstrovert itu tergantung orangnya sih ya. Tergantung orangnya, iya. Kadang orang yang ekstrovert juga belum tentu dia bisa jadi pemimpin yang baik Iya. gitu ya. Dan justru malah introvert kan mungkin karena dengan diamnya dia punya ide, dia punya konsep, dan itu dijalankan oleh rekan-rekannya, dan sehingga perusahaannya juga baik ya. Oke, terima kasih Mbak Tasyana. Kita langsung menyapa kembali dari Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak cara menciptakan ruang dan suasana sebagai pemimpin agar karyawan tidak ragu curhat ke kita dan berteman ke pemimpin dan tak sungkan jika ada kesulitan bertanya? Nah, ini mohon dijawab. Nah, ini bagaimana nih supaya satu ruangan itu lebih cair gitu ya? Sebenarnya ini Nggak case ragu yang lagi. saya alami juga sih. Itu Waktu seperti pertama alamin. masuk di Kelapa Gading, Heeh. itu orang-orang kayak apa ya, terlalu meninggikan kalau menurut saya. Oke. Kayak ketemu siapa pada misi pak. Ya. Ya udah, mulai dari situ briefing pagi, saya ikut briefing ke teknisi. Ya udah, buat akrabnya jangan panggil Pak, panggil Bang. Itu kita sampaikan, saya nyampaikan, ya buat akrab panggil aja Bang. Satu, ada panggilan keakraban. Kekerapan. Dua, kita sampaikan juga
saya dari awal udah menyampaikan untuk jangan kalian sungkan. Saya di sini ada untuk menyupport kalian. Jadi apapun kalian butuh, saya nggak sungkan. Panggil aja. Kalau perlu japri. Kalian mau minta jam berapapun, mau jam 10 malam. Kalau saya masih melek, saya siap. Kalau saya nggak melek, telepon. Saya nggak ada masalah di telepon jam berapapun. Yang penting saya support ke kalian. Itu yang selalu saya tekankan. Jadi ya sekarang habis briefing pagi, kalau misal mereka masih santai-santai nggak ada gangguan, ya saya nggak langsung masuk ke ruangan, tapi duduk sama mereka. Ada nggak keluh kesah, ada nggak yang mau butuh disupport gitu. Ya gitu, mungkin lebih kita merangkul mereka, tapi bukan bukan menganggap diri kita lebih dari atasan, mereka terus bisa menyuruh seenaknya, tapi jika kita mau menyuruh ya kita harus mensupport apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, inilah kepemimpinan anak muda ya. Jadi anak muda kan maunya, tadi di awal sudah dikatakan, senangnya lebih tidak suka diatur tapi diberikan challenge ya. Benar. Termasuk juga dalam dunia kerja. Ya. Jadi ya berbaur lah artinya. Berbaur. Nah, ini juga kita akan menyapa ada Aat Apiatul. Menurut Mas Yusfian, kriteria pemimpin hebat dan disenangi masyarakat itu apa? Apakah harus selalu terjun ke bawah? Ya, ini silakan. Sebenarnya kalau saya prefer yang lebih terjun ke bawah, karena kalau kita di atas, terkadang kita ketiduran di atas kan kita ngeliatnya ke atas. Betul. Tapi harusnya kalau kita di atas, kita tuh harusnya lebih leluasa untuk melihat ke bawah. Jadi kalau bisa kita itu turun, kita turun melihat kondisi di lapangannya seperti apa, terus kebutuhan, saya yakin kok pasti yang di bawah-bawah tuh banyak yang curhat, kenapa, yakin pasti, karena udah saya alamin sendiri kemarin, Pak kita butuh support orang, kita kurang orang, ya udah, kalau biasanya kalau saya ada gitu, saya ajak diskusi, kira-kira butuhnya gimana, kendalanya apa. Kalau dirasa emang perlu dieskalasikan, ya saya eskalasi ke atas. Jadi kalau saya lebih prefer kita sebagai pimpinan harus ngelihat langsung ke bawah. Walaupun dalam maintenance-nya kita tinggal, biasanya kan dari bawah ada atasannya lagi, atasannya lagi. Nah biasanya kalau saya untuk masalah maintenance kegiatan sehari-hari tinggal ke leadernya mereka lah. Tapi kalau ada case-case yang mengharuskan saya harus turun, ya saya harus lihat langsung. Ya. Nah, jadi kita tahu keluhan mereka secara spesifik lah. Oke. Jadi pemimpin yang hebat itu pemimpin yang tahu keluh kesah, dan pemimpin di situ bisa menjadi solusi ya. Iya, bisa menjadi buat rekan-rekannya. Nah, saya mau tanya juga nih, bagaimana Mas Brian ini melihat, kan tadi sering di share ya seputar senior. Nah, tipsnya nih agar senantiasa menjadi pemimpin anak-anak muda lah, supaya tidak juga diremehkan senior yang kan kita tahu dari segi kulturnya aja sudah beda. Yang pasti kalau buat tidak diremehkan ya buktikan ya, bener ya. Ya kalau setuju sih. Kalau cuma diremehkan mah nggak usah didengerin. Iya. Saya mah nggak usah didengerin. Itu kalau misalnya ada kritik-kritik nih buat Mas Brian nih sebagai sosok pemimpin muda lah di Telkom, itu gimana tuh? Ya kalau ada senioritas kayak gitu sebenarnya nggak ada sih. Cuman nggak ada ya. Kalau saya lebih prefer nggak mendengarkan hal-hal yang negatif lah, maksudnya. Betul. Nanti malah kalau jadi pikiran sendiri sakit. Ya sakit ya. Apa ya kok saya kayak gini, kalau saya emang nggak usah lah. Kasih target, kerjain, target tercapai. Nah, kelihatan kan sekarang realitanya kayak gini, jadi gitu. Iya ya, apalagi setelah pas pertama kali itu diberikan amanah sebagai kepala area Kelapa Gading Telkom, itu gimana tuh? Deg-degan atau gimana Mas Brian melihatnya, dan kira-kira bisa nggak ya aneh gitu atau? Enggak sih, soalnya kan ya tadi saya bilang, saya tuh orangnya terlalu ngalir ya, maksudnya terlalu ngalir. Mau dikasih apa ya udah, ini aja disuruh kesini ya udah, ayo siap. Gitu. Saya nggak nanya-nanya nanti mau ditanya apa, mau udah ayo gitu. Pas pertama kali ya waktu itu sebelumnya waktu masih di unit infra, atasan nginfokan, Brian kamu
kayaknya nanti mau ditunjuk untuk gantiin, karena yang kepala sebelum saya kan melanjutkan studi, jadi kemungkinan posisinya kosong. Namun nanti jadi kepala di Kelapa Gading ya. Oh ya udah Pak, siap. Saya cuman gitu aja. Nggak apa-apa, maksudnya saya nggak banyak komen. Mau Istri gimana, gimana istri? Istri ya Belum nikah ya? udah Udah nikah. anak satu. Alhamdulillah itu. Gitu. Terus gimana pas support keluarga gimana? Istri ya oke-oke aja sebenarnya. Ya Oke. saya juga cerita ke orang tua. Heeh. Ya udah, orang tua ya lebih ke ini sih, ngalir juga sih sebenarnya. Kayaknya lingkungan saya emang orang-orang yang ngalir. Ya alhamdulillah gitu, mantap. Alhamdulillah. Ya gitu-gitu aja. Kalau saya kan orangnya juga cuek sebenarnya. Ya udah, dikasih amanah ya siap. Ya kalau ke atasan saya cuma siap. Walaupun di belakang kadang-kadang ini, tapi ya kerjakan apa yang dikasih, kita kerjakan. Iya, Karena iya. amanah. Iya. Nah, ini yang memang betul-betul anak muda tuh seperti ini ya. Jadi ketika sudah diberikan amanah, kalau memang dia mampu dan bisa, katakan saja siap. Iya, Ya. siap pokoknya. Ya, tapi kalau misalnya dia nggak mampu dan nggak bisa ya, kalau bisa jangan, nah nanti bisa jadi Takutnya bumerang juga. benar-benar. Nah, saya mau tanya juga nih sebagai terakhir di pembahasan kita hari ini, apa nih pesan-pesan untuk pendengar, terutama buat anak-anak muda yang masih banyak kesempatan untuk berkarya, untuk bisa menjadi seorang pemimpin, mungkin salah satunya di BUMN. Nah, ini seperti apa pesan dari Mas Brian selaku kepala area Kelapa Gading Telkom Kelapa Gading gitu ya. Nah, kami persilakan. Ya pesannya sih buat teman-teman mungkin yang masih kuliah, masih kerja, ya sosialisasi itu juga perlu. Itu sih tergantung orangnya ya. Kadang-kadang orang ada yang mau bersosialisasi sampai ke luar-luar, tapi juga kalau saya sih mending balance ya, kita harus tahu sosialisasi, tapi kita juga harus tahu diri kita sampai mana maksimalnya gitu. Terus juga tadi jangan insecure, pede aja, karena kita nggak tahu apa yang kedepannya bakal kita hadepin. Terus juga ya apapun yang tantangan yang akan diberikan ke kita harus siap. Jangan, ya mungkin boleh lah ngeluh-ngeluh. Mungkin kan anak sekarang banyak yang ngeluh-ngeluh tapi nggak siap. Kalau saya prefer yang ngeluh boleh, tapi apapun yang diberikan ke kita jalankan, maksimalkan, nanti hasilnya akan terlihat dan kita akan menikmati hasilnya. Sekarang juga ya alhamdulillah, maksudnya saya menikmati hasilnya. Ternyata yang dulu saya pikirin, apa saya bisa nggak yang ngatur sales, oh ternyata bisa, maksudnya. Dan ketika sudah dijalanin ilmunya banyak ternyata. Sebelumnya saya mikir saya di segmen corporate pelanggannya kebanyakan bisnis dan pemerintahan. Masuk ke Kelapa Gading area kebanyakan pelanggannya retail. Dan itu juga lumayan kalau nomor-nomor saya kesebar kan. Kadang-kadang malam-malam suka ditelepon. Tapi dengan adanya kayak gitu, kita juga jadi tahu case-case di lapangan. Ternyata hikmahnya tuh di sini banyak ilmunya, kita nggak cuman duduk di depan laptop nyelesain kerjaan, tapi kita juga tahu ternyata di lapangannya pelanggan-pelanggan itu seperti ini, kebutuhan pelanggan seperti ini. Ya seperti itulah kira-kira. Iya, terima kasih Mas Brian yang sudah banyak memberikan inspirasi pada pagi hari ini tentang anak muda bisa menjadi pemimpin BUMN. Dan tentunya selain sosok pemimpin, generasi muda ini tidak membatasi diri dalam mengasah skill juga dan kemampuannya. Karena Indonesia memiliki generasi-generasi muda yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau tergantung kita, kalau kita mau atau tidak untuk terus selalu meningkatkan kemampuan dan skill, insya Allah kalau skill, kemampuan, serta ada kemauan, ini bisalah. Skill juga bisa diasah melakukan, dan semua bisa diasah dengan lebih baik lagi. Jadi semua orang berhak menjadi seorang pemimpin. Betul. Apalagi anak-anak muda, bukan hanya di zaman sekarang, di masa yang akan datang, anak muda menjadi salah satu tonggak, apa ya bahasanya tuh, tonggak sejarah
Benar. bagi peradaban Islam yang gemilang menuju Indonesia Emas 2045. Wih. Baik, Mas Brian, ada lagi yang ingin sampaikan? Mungkin sekalian Promo? ya. Boleh banget, boleh Promo banget, silakan buat silakan. sobat-sobat apa JIC ya? Iya, Mitra JAC. Mitra GIC kalau mungkin butuh cuan tambahan Iya. bisa DM ke IndiHome Telkom Jakut, bantu penjualan IndiHome. Iya. Nanti per penjualan itu kita akan berikan fee, Iya. dan fee-nya lumayan. Terus gunakan kode referral ya. Iya. Nah itu buat sobat-sobat jangan lupa, kalau butuh detailnya seperti apa bisa DM ke IndiHome Telkom Jakut. Iya. Baik, terima kasih Mas Brian. Jadi untuk informasi lebih lanjut silakan bisa di add ataupun follow IG kita di IndiHome Telkom Jakut ya, untuk informasi lebih lanjut di situ. Kalau misalnya anak-anak muda siapapun mereka yang ingin menambah cuan, nah silakan bisa langsung bertanya-tanya. Di situ juga ada Mas Brian dan teman-teman yang lain yang insya Allah siap akan menjadi jembatan untuk Anda Mitra JAC, jembatan komunikasinya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Dan saya Bang Dipa Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan bersama dan narasumber yang muda-muda, narasumber yang hebat-hebat dan berkualitas, masih bersama IndiHome. Ngobrol bareng bikin seneng Witel Jakarta Utara. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Dan kepada penanya tadi, insya Allah nanti akan kita pilih siapa yang akan mendapatkan giveaway cantik dari IndiHome Jakarta Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.